Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, welcome back to my channel Syufal 18 Official. Oke, jadi channel ini merupakan channel khusus untuk tugas mata kuliah saya. Oke everyone, how are you today? I hope you always in good health ya. Oke. So the first introduction, my name is Muhammad Fadil Junaid. I live in Jerman, Pondok Salamat, dan saya juga merupakan mahasiswa ilmu pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Sriwijaya angkatan tahun 2022. Okay everyone, so today we will discuss material about part of speech, yaitu personal pronoun. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang part of speech, yaitu personal pronoun. Jadi untuk teman-teman yang belum mengetahui apa itu personal pronoun dan bagaimana macam-macamnya, silahkan simak video ini sampai selesai. Oke, personal pronoun adalah salah satu pronoun atau kata ganti untuk orang, hewan, benda, dan lain-lain yang secara spesifik. Nah, personal pronoun ini di dalam sebuah kalimat dia berfungsi sebagai tiga. Yang pertama sebagai subjek, yang kedua sebagai objek, dan yang ketiga sebagai posesif. Nah, posesif di sini dia terbagi lagi menjadi dua, yaitu posesif adjektif dan posesif pronoun. Nah, untuk lebih mempermudah teman-teman, berikut ini saya akan memperlihatkan sebuah tabel. Jadi, agar teman-teman lebih mudah untuk memahaminya, maka di sini saya sudah memberikan contoh yang sudah saya tulis. Kita bahas yang contoh pertama. Di sini saya sudah menuliskan they know I. Apakah di sini sudah betul, teman-teman? Ya, ketika kita mengartikan secara kata per kata, maka memang sudah betul. They artinya mereka, know artinya mengenal, dan I artinya aku. Tetapi ketika di dalam struktur bahasa Inggris ini salah. Yang betul itu adalah they know me, sebab objeknya itu sudah berubah. Objeknya di sini adalah me seperti yang di awal di sini. Ketika subjeknya adalah I, maka objeknya adalah me. Jadi di sini me adalah objeknya dan subjeknya adalah they. Oke teman-teman, paham ya? Kemudian contoh yang kedua, pertanyaan. Can you help me? Bisakah kamu membantu kami? Apakah dari contoh yang kedua ini menurut teman-teman sudah betul? Ya, jadi yang betul itu adalah can you help us? Karena di sini subjeknya adalah we. Ketika dia menjadi objek itu, maka dia berubah menjadi us. Jadi kalimat yang betul itu adalah can you help us? Bisakah kamu membantu kami? Oke, saya rasa di contoh yang kedua teman-teman sudah paham juga ya. Kemudian kita langsung kepada contoh yang ketiga. I will wait for you. Saya akan menunggu untukmu. Wait, asik sekali ya teman-teman ya. Oke, jadi untuk teman-teman, apakah ini sudah betul? Ya, jadi untuk penggunaan kalimat pada contoh ketiga ini sudah betul. Di sini adalah objeknya adalah you. Jadi ketika subjeknya you, maka ketika dia menjadi objek dia juga akan tetap you. Jadi di sini subjeknya adalah I dan objeknya adalah you. I will wait for you. Saya akan menunggu untukmu. Oke, jadi saya rasa untuk di pembahasan subjek dan objek ini teman-teman pahamnya. Ini mudah kok untuk teman-teman pahami. Oke ya, kita lanjut pada pembahasan yang kedua, yaitu tentang possessive adjective dan possessive pronoun. Oke teman-teman, jadi kita sekarang lanjut pada pembahasan possessive adjective dan possessive pronoun. Kita bahas possessive adjective terlebih dahulu, sangat susah ya menyebutnya. Oke,
Apa sih sebenarnya itu possessive adjective? Possessive itu kata yang menunjukkan tentang kepemilikan atau kepunyaan. Sedangkan adjective itu kalau kita perhatikan di dalam kamus bahasa Inggris seperti my, your, our, their, her, his, dan its, ini dikatakan sebagai kata sifat. Jadi yang saya sebutkan ini tergabung dalam kata sifat. Jadi dapat disimpulkan bahwa possessive adjective ini merupakan kata sifat yang menunjukkan kepemilikan atau kepunyaan. Nah, yang perlu diperhatikan dalam kalimat possessive adjective ini yaitu adalah setelah penggunaan kata possessive adjective ini harus diikuti langsung dengan kata benda, tidak diselipkan kata lain di antara kedua kata ini. Nah, untuk lebih mudahkan teman-teman untuk paham, maka saya akan langsung memberikan contoh. Oke teman-teman, di sini saya sudah menuliskan contoh supaya teman-teman lebih mudah untuk paham ya. Jadi di sini saya sudah menuliskan tadi ada possessive adjective. Di sini ada my, your, our, their, her, his, dan its. Kemudian di sini tadi saya sudah mengatakan bahwa yang perlu diperhatikan dalam penggunaan kalimatnya di sini itu ketika kita sudah menggunakan kata possessive adjective, kita harus langsung menggunakan juga kalimat atau kata bendanya. Sebagai contoh yang pertama di sini, my car is expensive. Jadi di sini my-nya itu merupakan kata possessive adjective-nya. Kemudian car-nya di sini itu penulisannya salah ya. Car-nya di sini itu adalah kata bendanya. Jadi langsung digunakan, tidak diselipkan misalnya my is car. Jadi itu salah ya. Jadi yang betul itu adalah my car is expensive. Mobilku mahal. Kemudian bagaimana dengan penulisan letak objek dan subjeknya? Di sini juga saya sudah menuliskan contohnya, misalnya my car is expensive. Jadi my car-nya di sini adalah merupakan subjeknya karena dia ditulis di awal ya, sebagai penanda bahwa subjeknya itu di awal. Kemudian di objeknya itu ada I love my car. Di sini my car-nya di situ sebagai objeknya, sebagai penanda, sebagai objek itu adalah dia di belakang. Kemudian selanjutnya di contoh yang kedua di sini ada contoh yang keduanya itu ada our house is big. Kemudian di sini our house-nya sebagai subjek dan I will go to our house. Di sini our house-nya karena di belakang makanya dia sebagai objek. Jadi saya rasa teman-teman sudah paham sampai di sini ya. Kemudian di sini their son is green. Kemudian I remember their son. Kemudian sama di sini juga haircut is cute. Kemudian I want to raise haircut. Saya rasa teman-teman sudah pahamnya. Sini har artinya kepunyaan kucing. Oke, saya rasa teman-teman paham sampai di sini ya, dan sangat mudah untuk dipahami. Oke teman-teman, jadi setelah contoh yang terakhir saya berikan tadi, mungkin itu saja tentang paparan materi yang sempat saya berikan kepada teman-teman. Jadi saya rasa dengan contoh-contoh yang mudah untuk dipahami, saya rasa teman-teman bisa memahami apa yang saya sampaikan. Jadi tentang pembahasan tadi kita ada personal pronoun, yaitu ada subjek, objek, dan apa tadi yang terakhir possessive. Dan possessive-nya itu terbagi menjadi dua, ada possessive adjective dan ada possessive pronoun. Dan saya rasa sudah jelas di situ ya. Contohnya juga sangat mudah untuk dipahami. Dan untuk teman-teman ketika cara penyampaian saya sangat oke teman-teman, jadi mohon maaf ya tadi ada sedikit gangguan di luar, tetangga lumayan ribut juga, jadi saya pindah lokasi dan alhamdulillahnya sudah selesai pada saat materi juga sudah selesai.
Jadi saya rasa itu yang sempat saya sampaikan kepada teman-teman. Untuk kekurangannya saya mohon maaf, itu adalah kesalahan saya dan saya sudah ada pada kemampuan maksimal saya. Jadi mungkin itu saja, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, comment, and share. Oke.